Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Mutiara Artita Erdude dan rekan saya Meilan Susanti Rifai. Nah, di sini kami akan membahas 7 sub pokok pembahasan. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Meilan Susanti Rifai. Kepada Kak Meilan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilan Susanti Rifai. Saya dari kelas A Pendik Kimia. Di sini saya selaku pemateri 1 dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu mengenai pergeseran masyarakat dan budaya, kemudian yang kedua pemahaman tentang masa lalu yang hilang, kemudian ketiga budaya pembangunan masyarakat dan lahirnya masyarakat modern. Baiklah, kita masuk saja ke materi yang pertama, itu mengenai pergeseran masyarakat dan budaya. Di sini kita menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan, termaksud ilmu peneliti antropologi dan sosiologi. Kemudian di proses-proses ini kita akan melihat konsep-konsep penting mengenai proses belajar kebudayaan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada juga proses perkembangan kebudayaan umat manusia pada umumnya, dan bentuk-bentuk kebudayaannya itu sudah sederhana dan sudah berubah dan tidak sesuai dengan kebudayaan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke proses mengarah evolusi kebudayaan. Di sini jika kita melihat dari suatu jarak yang jauh dan mengambil interval waktu yang sangat jauh seperti beberapa tahun lalu, maka akan tampak perubahan-perubahan besar yang seolah-olah bersifat tidak menentukan arah. Kemudian sejarah perkembangan masyarakat ini sangat bersangkutan. Kemudian gejala ini menjadi perhatian khusus para peneliti ilmu antropologi. Kemudian ilmu ini mempelajari sejarah para sarjana ilmu sejarah yang mencoba merekonstruksi kembali sejarah perkembangan seluruh umat manusia, dan harus juga bekerja dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian kita masuk ke evolusi sosial. Nah, di sini evolusi sosial terbagi atas 2. Yang pertama, proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya, dan kemudian yang kedua, proses mengarah dalam evolusi sosial budaya. Nah, kita masuk saja ke proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Di sini belum lama evolusi sosial budaya yaitu mendapatkan perhatian dari ilmu antropologi, karena sikap, perasaan, dan tingkah laku khusus para individu dan masyarakat tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan adat istiadat yang sangat lazim dan diabaikan begitu saja agar tidak mendapat perhatian dari layak. Dengan demikian, jika seorang peneliti melakukan penelitian tentang adat istiadat seperti adat istiadat perkawinan, di sini ia hanya akan mengumpulkan keterangan-keterangan yang lazim dilakukan dalam perkawinan-perkawinan tersebut. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu budaya, pembangunan masyarakat, dan lahirnya masyarakat modern. Nah, di sini kita lihat kan sekarang perkembangan budaya masyarakat itu sudah sangat berubah ya. Bisa kita katakan bahwa sudah tidak sesuai dengan budaya-budaya sebelumnya. Bahkan sudah banyak perubahan-perubahan yang menonjol, dan bahkan kita sekarang juga sudah melakukan ataupun menaati budaya-budaya baru ya. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang pemahaman tentang masa lalu yang hilang. Nah, dalam roda kehidupan, setiap manusia ataupun makhluk sosial itu memiliki masa lalu yang tidak terhapus oleh waktu. Nah, tentu saja kita pernah mengalami masa lalu ya, baik itu masa lalu bahagia ataupun masa lalu sedih, pasti kita sudah pernah mengalaminya.
Kemudian banyak diantaranya yang diunggah kembali sebagai bagian untuk mengingat agar tidak terlupakan. Kemudian kita masuk ke sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah pada masa lalu yang dikisahkan kembali dalam bentuk data sejarah. Data itu dapat berdasarkan sumber tertulis, ingatan pelaku, berita media, dan sumber-sumber lainnya. Nah, di sini saat kita membuat seperti cerita ya, seperti cerita tentang pahlawan-pahlawan kita sebelumnya, itu cerita tentang perjuangan di mana pahlawan-pahlawan kita ini memperjuangkan bangsa kita sehingga merdeka sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua itu sejarah sebagai peristiwa. Contoh peristiwa revolusi Prancis 1789 merupakan momen yang menentukan berdirinya Republik Prancis yang berdasarkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dan di sini kita masuk ke faktor pendorong lahirnya masyarakat modern. Yang pertama yaitu adanya perkembangan ilmu. Nah, di Indonesia sekarang perkembangan ilmu itu sudah berkembang sangat pesat ataupun sangat besar ya. Kemudian perkembangan teknologi. Nah, seperti yang kita sudah lihat pada zaman dahulu, teknologi di Indonesia itu hanyalah sepeda. Dan sekarang transportasi teknologi itu sudah berkembang lebih luas lagi karena sekarang ini ilmu-ilmu pemikiran itu sudah menyebarluaskan alat-alat teknologi yang lebih besar dan lebih banyak lagi, dan kegunaannya itu sudah melebihi teknologi-teknologi yang sebelumnya. Kemudian di perkembangan industri. Nah, dulu kan perkembangan industri itu sangat kecil ya. Dan sekarang sudah sangat banyak ya pabrik-pabrik dibangun untuk mengelola makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Kemudian kita masuk ke perkembangan ekonomi. Nah, di sini perkembangan ekonomi itu sudah sangat maju ya. Sudah sangat banyaknya petani-petani yang mengelola tanaman-tanaman yang bisa kita kelola kembali, dan kemudian mereka menciptakan suatu perdagangan di mana di situ jual beli terjadi sehingga meningkatkan mata uang yang pada dasarnya kecil menjadi mata uang yang sangat besar dan berkembang. Nah, tentunya dalam perkembangan ini akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Di sini dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, perubahan tata nilai dan sikap. Kemudian dampak negatifnya itu ada sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, pola kehidupan konsumtif, dan kesenjangan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Materi keempat yaitu proses difusi atau proses penyebaran kebudayaan. Jika dilihat dari bentuk difusi, ada 3, yaitu yang pertama, hubungan simbiotik. Hubungan simbiotik di sini artinya hubungan yang terjadi tanpa memasukkan unsur kebudayaan di dalamnya. Contohnya begini, hubungan barter selama berabad-abad antara suku Negrito dan suku Afrika. Nah, suku Afrika ini memberikan hasil pertaniannya, sedangkan suku Negrito memberikan hasil berburu dan hasil hutannya. Jadi mereka di sini ini saling memberikan hasilnya karena mereka ada terikat kerjasama, tetapi mereka tidak memasukkan unsur kebudayaan di dalamnya. Di situ hanya pure kerjasama, begitu. Yang kedua yaitu hubungan penerapan Pasifik. Artinya hubungan yang terjadi adanya pemasukan unsur kebudayaan tanpa ada paksaan. Contohnya begini, contoh kecilnya ini, suatu daerah memberikan peluang yaitu membuat suatu pagelaran seni dan budaya untuk bisa diikuti oleh seluruh peserta dari daerah-daerah lain. Nah, jadi pasti para seniman-seniman yang akan mengikuti lomba itu akan memasukkan unsur kebudayaan daerah sendiri yang untuk dipertontonkan atau diberikan hasil karyanya. Nah, di situ untuk para yang melihat karya-karya mereka itu bisa saja suka ataupun tidak suka. Kalau memang suka, bisa diambil
karyanya atau bisa diikuti. Ketika tidak disukai itu tidak apa-apa. Nah, di sini artinya ada pemasukan unsur kebudayaan tapi tidak ada paksaan dari para seniman itu, begitu. Yang ketiga yaitu stimulus devication atau hubungan yang terjadi secara beruntun. Contoh begini, kelompok A bertemu dengan kelompok B terjadi hubungan. Kemudian kelompok B bertemu dengan kelompok C terjadi hubungan juga. Kemudian kelompok C bertemu dengan D juga terjadi hubungan. Contoh yang kedua yaitu melakukan seikre atau penghormatan secara membukukan kepala ke matahari. Jika dilihat dari proses kebudayaan atau proses difusi, itu ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, untuk secara langsung artinya ketika dua budaya saling dekat satu sama lain menghasilkan perkawinan, perdagangan, bahkan peperangan antar dua budaya itu. Contoh begini, ketika saya menikah dengan orang Jawa, pasti saya akan mengikuti kebudayaan dari Jawa itu, mulai dari cara makan, cara saya berbicara pasti akan sama dengan orang yang tinggal di Jawa. Nah, berbalik juga ketika beliau ke daerah saya, pasti dia juga akan mengikuti kebudayaan saya. Kemudian difusi secara tidak langsung, yaitu terjadi ketika sifat-sifat yang diturunkan dari satu budaya melalui perantara ke budaya lain tanpa adanya hubungan kontak langsung dari kedua budaya tersebut. Contoh kecilnya yaitu penemuan internet dan media massa. Jadi karya-karya sejarawan dan karya-karya ilmuwan bisa kita dapatkan di sana tanpa harus kita bertemu langsung dengan ilmuwannya. Materi kelima yaitu proses belajar kebudayaan sendiri. Ya, ada 3. Yang pertama internalisasi, yaitu proses belajar yang panjang dimulai dari ia dilahirkan sampai ia hampir meninggal, di mana dia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat nafsu, serta emosi yang harus diperlukan sepanjang hidupnya. 2. Sosialisasi, yaitu proses seorang individu belajar pola-pola tindakan dengan cara berinteraksi dengan individu yang ada di sekelilingnya yang beraneka macam ragam peranan sosialnya. Ketiga, enkulturasi, yaitu proses terjadinya dimulai dengan adanya kegiatan meniru yang dilakukan secara berulang kali, maka itu akan masuk ke kepribadiannya. Yang keenam, yaitu proses pengenalan kebudayaan asing. Ada 2, yaitu yang pertama asimilasi, yaitu proses sosial yang dilakukan dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antar kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Contohnya baju koko yang merupakan khas bangsa Cina sejak dahulu kini di Indonesia identik dengan pakaian muslim pria. Yang kedua yaitu akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok dengan unsur kebudayaan asing, unsur-unsur lambat laun dan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian asal. Contoh, Masjid Menara Kudus merupakan akulturasi antara Islam, fungsinya sebagai masjid, dengan Hindu, yaitu ciri fisiknya menyerupai pura. Materi ketujuh yaitu proses pembaruan. Yang pertama ada discovery, adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tapi belum diketahui oleh orang. Contoh, penemuan robot yang bisa berguna bagi manusia dalam perkembangan zaman. Kemudian invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreativitas manusia. Contoh penemuan alat komunikasi. Dalam penemuannya memerlukan suatu usaha atau upaya yang disengaja dan diperlukan beberapa kali percobaan. Itulah hasil presentasi dari kami. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 5, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, untuk Regina Patricia Mamonto, dipersilahkan. Nah, pertanyaan saya yaitu, bagaimana orang zaman dahulu bisa mengetahui budaya-budaya sebelumnya, sedangkan pada zaman dahulu itu belum ada internet? Terima kasih untuk pemateri. Apakah pertanyaan dari Regina sudah bisa diterima? Sudah jelas? Jelas, moderator. Baik, selain Regina Patricia, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, Rahmatia Abjul, dipersilahkan. Pertanyaan saya, apakah ada pengaruh penemuan robot terhadap budaya? Terima kasih. Baik, kepada pemateri, apakah pertanyaannya sudah jelas? Jelas, Siap, moderator. jelas, moderator. Baik. Selain dari teman kita yang berdua, apakah lagi ada pertanyaan dari teman-teman? Jika sudah tidak ada, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5, yaitu tentang bagaimana teknologi yang saat ini sering disalahgunakan oleh penggunanya. Terima kasih. Apa sudah bisa diterima pertanyaannya? Iya, Sudah jelas? Jelas, moderator. Baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman kepada pemateri, silahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Regina, Rahmatia, dan juga saya sendiri. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Regina Patricia Mamonto, yaitu bagaimana orang zaman dahulu bisa mengetahui budaya-budaya sebelumnya, sedangkan pada zaman dahulu itu belum ada internet. Nah, menurut saya kebudayaan ini merupakan kebiasaan orang zaman dahulu. Nah, justru kebiasaan ini banyak dijadikan sebagai budaya dan mereka justru tahu dengan pelestarian kebudayaan dengan cara bersosialisasi, menambah wawasan. Nah, yang harus dipertanyakan ini, generasi sekarang apakah masih bisa melestarikan kebudayaan? Mengingat banyak jejak yang bisa kita ketahui di masa lampau. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan untuk kebudayaan yang zaman dahulu. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Milan Susanti Ripai. Oke, izin moderator menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Regina Puana, yaitu penggunaan secara negatif dari suatu teknologi pasti akan tetap ada. Namun, begitu pasti bisa untuk ditekan penggunaan negatifnya, bisa mulai dari edukasi ke para pengguna teknologi tentang cara menggunakan teknologi yang tepat serta apa yang boleh dan tidak boleh, hingga pengimplementasian teknologi ini dengan memberikan fitur-fitur yang dapat memproteksi dari penggunaan negatif. Memberikan fitur-fitur yang dapat memproteksi dari penggunaan negatif menurut saya sangat penting dan dapat menekan efek penggunaan negatif dari sebuah teknologi. Mari kita ambil contoh Twitter. Banyak yang menggunakan Twitter untuk keperluan yang dapat mengganggu orang lain seperti menjelekkan orang lain atau sering mengirim iklan. Nah, maka dari itu di Twitter itu ada fitur semacam report spam atau blog atau akun privat untuk mengurangi efek dari pengguna negatif Twitter. Coba kita pikirkan, bila tidak ada fitur-fitur semacam itu, bisa kacau penggunaan Twitter nanti. Nah, untuk
pengembang produk teknologi wajib untuk memberikan fitur-fitur yang dapat menekan efek penggunaan negatif dari produk tersebut, dan tentu juga harus disosialisasikan kepada para penggunanya tentang fitur-fitur tersebut, karena menurut saya lebih mudah untuk menekan efek penggunaan negatif teknologi dari sisi pengembangnya daripada diserahkan semuanya ke pengguna. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab rekan saya Mutiara Ardita. Saya kembalikan. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan dari Rahmatia Abdul, yaitu apakah robot itu berdampak bagi kebudayaan? Kalau menurut saya itu robot sangat berdampak bagi kebudayaan, namun dalam hal ini dampaknya lebih ke positif karena penemuan ini membantu manusia dalam melakukan pekerjaan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah jawaban dari para pemateri. Kepada para penanya, Regina Patricia, Rahmatia Abdul, apakah jawaban dari pemateri sudah jelas dan sudah dapat dipahami? Sudah jelas, moderator. Terima kasih. Kepada Rahmatia, apakah ada tanggapan? Untuk saya sendiri, jawabannya itu sudah sangat jelas. Bagaimana Rahmatia? Untuk saya sudah jelas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka kita akhiri pertemuan pada hari ini. Itulah presentasi materi dari kelompok 5. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.